Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di dalam program GPIB Morning Call. Perkenalkan, nama saya Pendeta Antoni Richard Peters. Saya adalah pendeta jemaat yang ditugaskan di GPIB Jemaat Immanuel Apokaian Pospelkes Talitakum Hidung Payau. Jemaat Pospelkes Talitakum Hidung Payau sendiri memiliki kurang lebih 42 kakak yang 95% warganya atau jemaatnya adalah petani. Itu artinya mereka menggantungkan kehidupannya dari pekerjaan sehari-hari. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat, saya tidak ada video atau saya tidak memiliki video karena di tempat kami atau di Hidung Payau belum ada internet. Jangankan internet, listrik pun belum sampai ke sini. Jadi saya siaran via call dan jarak kami dengan kota terdekat yaitu Samarinda cukup dekat jika ditempuh dengan pesawat yaitu pesawat Susi Air. Demikian perkenalan singkat, dan sebelum kita mulai morning call di pagi hari ini dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang kami muliakan, besarkan dan selalu puji Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ketika Tuhan menjaga kami dan kami boleh ada di hari yang baru dengan penuh semangat dan sukacita karena pertolongan Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sebagai kekuatan dan penyertaan kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami bersedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-16, di bawah perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu.
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Kain dan Habel ini merupakan cerita yang menggambarkan bagaimana dosa itu berkembang di dalam hidup manusia. Kalau kita baca pasal sebelumnya, bagaimana tindakan manusia yang memberontak kepada Allah dengan memakan buah terlarang, sehingga menimbulkan dosa kepada manusia terhadap Allah dan berubah menjadi pembunuh sesama. Itu artinya hubungan dengan Allah yang awalnya bagus menjadi rusak ketika manusia memakan buah yang terlarang. Kemudian hubungannya dengan sesama menjadi rusak, yang digambarkan di dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Di dalam pembacaan kita diawali dengan cerita singkat tentang kelahiran Kain dan Habel, lalu perbedaan pekerjaan antara Kain dan Habel, lalu masuk di dalam perbedaan persembahan antara Kain dan Habel. Tidak dijelaskan alasan mengapa Allah lebih mengindahkan Habel beserta dengan persembahannya dan bukan Kain. Tetapi dari keterangan Alkitab kita bisa baca bahwa di situ dikatakan Habel memberi anak sulung domba, yakni lemak-lemaknya, dan di mana ada indikasi bahwa Habel memberi yang terbaik dan Kain tidak. Bahkan para teolog mengatakan bahwa penolakan Allah tergantung dari keadaan rohani atau iman si pemberi korban. Dampak dari penolakan persembahan ini, ayat 5 mengatakan bahwa hati Kain menjadi panas dan muram. Bahkan ketika Tuhan Allah hadir untuk mengingatkan Kain bahwa dosa yang menanti ketika Kain tidak berbuat baik. Itu artinya kita bisa memahami bahwa di sini Kain iri kepada saudaranya Habel karena persembahannya diterima oleh Allah dan Kain tidak. Dari hati yang panas dan muka yang muram ini berubah menjadi tindakan, di mana dalam pembacaan Kain mengajak Habel, lalu dia memukul bahkan membunuh adiknya. Tidak hanya sampai di situ, ketika Kain ditanya oleh Allah, dosa Kain berubah menjadi Kain menutupi dosanya dengan mengatakan, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa Kain harusnya menjadi penjaga adiknya, bukan membunuh adiknya. Sehingga Tuhan Allah akhirnya menghukum Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara dari tanah yang dikerjakan. Bahkan Tuhan Allah mengatakan bahwa hasil yang dikerjakan oleh tanah itu pun tidak akan memberi yang terbaik untuk Kain. Tetapi tindakan Allah terhadap Kain juga mau menunjukkan kepada kita bahwa bahkan ketika Kain melakukan dosa dengan membunuh adiknya, Tuhan Allah tidak melepaskan tangan, bahkan Tuhan Allah
melindungi Kain. Ketika Kain merasa ketakutan, banyak yang akan mencelakakan dia, bahkan membunuh dia ketika dia keluar dari tanah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang penjaga sesama dalam kisah Kain dan Habil ini, maka pertama-tama yang harus kita ingat bahwa sebelum kita menjadi penjaga sesama, maka kita harus menjaga diri sendiri dulu supaya kita tidak seperti Kain yang malah masuk di dalam godaan dosa sehingga dia melakukan tindakan dosa dan Tuhan Allah menghukumnya. Nah, ketika kita berbicara tentang kehidupan jemaat di pos Pelkes, maka ayat ini mau mengatakan bahwa banyak jemaat pos-pos yang sebenarnya berjuang supaya tetap menjaga eksistensi, menjaga diri sendiri, menjaga pelayanannya, supaya tetap hadir untuk memberi perkembangan, memberi pelayanan kepada jemaat, sehingga membutuhkan dukungan tidak hanya dari majelis sinode, tetapi juga dari jemaat-jemaat yang merasa lebih mampu atau jemaat-jemaat yang mampu. Dan yang kedua yang mau dikatakan dalam pembacaan kita adalah ketika kita hadir harusnya untuk menjadi pelindung dan penjaga sesama, bukan perusak, sehingga berbicara dalam pengembangan pos atau Pelkes bukan hal yang mudah untuk menjaga, mendidik, apalagi mengembangkan jemaat-jemaat di pos. Yang paling penting adalah ketika seorang pendeta, seorang penggembala, atau seorang hamba Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat, maka harusnya dia hadir untuk menjadi pelindung, penjaga, bahkan melakukan yang terbaik untuk pembangunan jemaat itu sendiri, bukan sebagai perusak jemaat itu sendiri. Karena apapun yang kita lakukan, kita harus sadari bahwa Tuhan Allah selalu ada dan selalu melindungi setiap hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, kami mengucap syukur ketika Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bersama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman ini mengingatkan kami terus untuk menjadi penjaga sesama kami, terlebih menjaga diri kami, supaya kami tidak terjatuh di dalam godaan-godaan dosa di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Dan jadikanlah kami untuk kami hadir dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, atau dimanapun, bukan sebagai perusak, tetapi penjaga, pelindung, bahkan kami mau memberi berkat dimanapun kami hadir. Ini doa kami, Tuhan Yesus, berkatilah kami di dalam kegiatan, bahkan pekerjaan serta aktivitas kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami, tidak hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian acara program Morning Call kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan.
Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.